Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah yang baik, kami datang menghadap-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu. Penuhilah kami dengan kekuatan-Mu. Karena kami mau melakukan firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai ayat ke-24. Beginilah firman Tuhan. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sampai di situ pembacaan nats ayat firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Salam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan hidup kita ini, maka ada banyak yang kita alami, yang sudah kita terima, yang di luar pikiran kita. Jika kita melihat hidup kita saat ini, kita melihat keadaan kita yang sekarang, apa yang kita punya, kita pasti terheran-heran kenapa bisa semua ada. Apalagi jika kita bandingkan 5 tahun yang lalu. Mungkin kita belum siapa-siapa. Yang kita punyai belum apa-apa. Hidup kita pasti jauh berbeda. Dan mungkin juga jika kita mengira-ngira kehidupan kita 5 tahun ke depan, kita tidak tahu seperti apa. Dari semua itu saudara-saudari, hanya ada satu jawaban. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus sepemikiran dan sepemahaman dengan Daud di Mazmur ini. Di firman Tuhan yang kita renungkan ini. Bahwa pikiran Allah itu sulit dijangkau dan sulit dipahami. Betapa besar jumlahnya. Banyaknya melebihi pasir. Itulah yang dialami Daud. Ia menyadari bahwa Allah itu maha tahu. Allah tahu ketika ia duduk dan berdiri. Allah tahu melihat pada saat ia berjalan dan berbaring. Bahkan perkataannya sekalipun Tuhan sudah tahu sebelum ia mengatakannya. Daud menyadari bahwa Allah mengetahui seluruh isi hatinya. Allah tahu setiap sikap dan perbuatannya, setiap gerak-geriknya, apapun yang dilakukannya, Tuhan tahu. Oleh sebab itu ia hanya berserah saja kepada Tuhan dengan mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan, sehingga ia sulit untuk melihat, menilai pikiran Allah. Kelekatan hubungan Daud dengan Tuhan itu membuat ia setia berada di pihak Allah.
sehingga ia turut membenci semua pihak yang membenci Allah. Dari firman Tuhan ini juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, juga memperkenalkan kepada kita sifat Allah yang Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita harus juga menyadari bahwa Tuhan sangat mengenal kita. Ia tahu setiap isi hati kita. Ia mengenal pikiran kita. Setiap langkah gerak-gerik dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi baginya. Sehelai rambut di kepala kita saja saat jatuh, Ia melihat. Apalagi kehidupan kita, apalagi kebutuhan kita, masa depan kita, pasti Ia mengetahuinya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Ia yang membentuk dari kandungan. Kita ini semua adalah milik-Nya. Atas dasar itu semualah Tuhan tahu hidup kita. Atas dasar itu semualah tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Allah tentang kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama kita, nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman akan kemahatauan Allah seharusnya membuat kita berserah sepenuhnya saja kepada Tuhan. Kita harus mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Biarlah Allah yang terus berkarya dalam kehidupan kita, karena Dia yang lebih tahu tentang kita. Kita hanya ikuti saja, kita hanya bergantung saja, kita ikuti saja maunya Tuhan. Dalam pengalaman akan kemahatauan Allah, maka tidak ada lagi kekhawatiran tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita makan, minum, dan kita pakai. Karena Tuhan sudah mengetahui apa kebutuhan kita yang sebenarnya. Tuhan tahu kalau semua itu kita butuhkan dan kita perlukan. Maka pasti Allah akan memberi tepat pada waktunya. Sadar akan kemahatauan Allah dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, seharusnya membuat kita takut berbuat dosa. Kita harus gemetar melanggar perintahnya, karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengetahui sikap dan perbuatan. Setiap apa yang kita lakukan Tuhan melihatnya. Sehingga sikap jujur dan terbuka itu yang dikehendaki Allah bagi kita. Walaupun manusia di dunia ini untuk berbuat segala sesuatu, bahkan terhadap sesamanya, banyak sandiwara, banyak rekayasa, ketidakjujuran, banyak kepura-puraan. Seolah-olah beriman, rajin ke gereja, ke ibadah, tetapi perbuatan tidak sesuai. Itu semua sebenarnya hanya yang dilihat dan terlihat oleh mata manusia. Tetapi yang sesungguhnya, sikap yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya, Tuhan yang lebih tahu. Banyak orang yang pura-pura baik, padahal ujung-ujungnya bohong besar. Seperti sebuah ilustrasi persahabatan antara monyet dan kura-kura. Pada suatu saat mereka mendapatkan satu batang pohon pisang dan mereka sepakat untuk menanamnya. Bagian mereka potong menjadi dua bagian batang pisang ini. Bagian kura-kura adalah bagian bawahnya yang ada akarnya, dan bagian monyet adalah bagian atasnya yang ada daunnya. Mereka sama-sama menanamnya di tempat yang berbeda. Begitu seterusnya, lama-kelamaan pisang si kura-kura mulai tumbuh. Batangnya mulai besar dan berdaun lebat sampai berbuah.
Sedangkan pisang si monyet mati karena memang dia hanya pilih bagian atas. Tidak ada akarnya yang membuat pisang itu tumbuh. Sampai pada suatu saat pisangnya si kura-kura matang di pohonnya. Kura-kura kelemahannya tidak bisa manjat. Dia ingat sahabatnya, saya punya sahabat monyet yang pintar memanjat. Lalu dia panggil sahabatnya, "Sobat, pisangku sudah berbuah. Dan saya tidak bisa memanjat. Tolong panjat. Dan buahnya nanti bagi buat kita." Si monyet dengan semangatnya, "Ayo sobat. Kalau soal memanjat itu bagian saya. Nanti saya di atas pohon. Setiap kali saya petik dan saya lempar ke bawah, kita makan bersama-sama." Akhirnya si monyet naik ke atas. Si kura-kura menunggu di bawah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Si monyet mulai mengambil pisangnya dan dia mulai makan. Dia terus makan dan tidak ada satupun dia lempar ke bawah untuk dimakan oleh si kura-kura. Si kura-kura mulai nanya, "Sobat, kenapa kamu yang makan terus? Lempar dong ke bawah, biar aku juga menikmatinya." Sahut si monyet, "Tenang sobat, pasti nanti akan saya lempar." Hampir setengah buah pisang yang dimakan oleh si monyet. Si kura-kura sudah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia sudah mulai merasa ditipu. Sehingga dengan kesalnya, ia pergi meninggalkannya. Si monyet hanya kelihatan berpura-pura baik dari awal. Tetapi pada ujungnya bohong besar. Dia hanya ingin menguasai pisangnya si kura-kura. Di dunia ini banyak sandiwara. Kepada sesama mungkin bisa kita berbohong. Tetapi kepada Tuhan, kita tidak bisa melakukan hal itu. Karena sebelum kita berbuat sekalipun, Tuhan terlebih dahulu telah mengetahuinya. Karena itu marilah kita tetap berada di pihak Allah dan membenci segala kejahatan. Karena tidak ada tempat persembunyian di hadapan Allah. Semua Tuhan melihat. Kadang-kadang Bapak Ibu, jika kita berbuat sesuatu itu hanya melihat ke 5 arah. Kita hanya melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan ke bawah. Kita lupa melihat ke atas. Kita mengira Tuhan tidak melihat kita, sehingga kita berani berbuat jahat. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menyelidiki dan menuntun hidup kita. Biarlah Tuhan saja yang mengenal hati kita, sehingga kehidupan kita juga penuh dengan kebenaran Allah. Dengan penuh syukur dan penuh iman kepada Tuhan, mari kita hanya berserah dan bergantung saja kepada Tuhan. Mari kita tetap jujur kepada Tuhan. Kita berbuat segala sesuatu yang benar, sehingga Tuhan juga akan berpihak kepada kita. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Biarlah terus diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang kami dengar, bahwa Engkau yang Maha Tahu mengetahui hidup kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau melihat dan mengetahui seluruh hidup kami. Karena itu kami hanya bergantung dan berserah sepenuhnya kepada-Mu. Dan kami harus takut melakukan pelanggaran, agar hidup kami penuh dengan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.